La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa pada subuh hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki untuk menuju masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua langkah kaki kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ridhoi dan Allah terima, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah kepada semua umatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana bermuamalah secara baik, ya, ihsan dalam muamalah. Jadi kita ternyata dalam kehidupan ini, ya, tidak hanya mementingkan orientasi keuntungan duniawi. Artinya dalam perspektif Imam Ghazali, ketika hidup hanya diorientasikan untuk kepentingan dunia, maka sungguh sangat merugi. Dalam muamalah harus ada ihsan, yakni bagaimana kita tidak hanya memberikan sekedar apa yang tertulis, tetapi juga misalnya memberikan kelebihan, memberikan toleransi misalnya, ya. Kalau ada orang yang berhutang, kita berikan toleransi. Maka ini sudah dicontohkan oleh para salafus sholih, bagaimana mereka bermuamalah, ya. Bahkan ketika ada orang yang khilaf terkait dengan harga, misalnya yang harusnya 500 dijual 400, atau sebaliknya yang 400 dijual 500, mereka mencoba mencari, ya, mencari orang tersebut. Kalau di kita mungkin yang kalau kitanya rugi kita cari itu orang, tapi kalau kitanya untung kita gak cari, gitu. Tapi zaman dulu tidak seperti itu, ya. Nah, sekarang di bab baru ini kita akan membahas tentang kitabul halali wal harami, yakni kitab tentang halal dan haram, ya. Dalam prolognya beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqal insana, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia, ya. Jadi beliau ingin menekankan hakikat manusia dan kemanusiaan kita, bahwa manusia itu min tinin lazibin wa salsalin. Manusia itu dari tanah yang lengket dan kering, ya. Jadi artinya ketika kita dibungkus dengan atribut macam-macam sekalipun, sesungguhnya kita adalah berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, gitu. Maka untuk apa kemudian kita membungkus diri ini dengan
berbagai macam atribut-atribut kemuliaan dalam pandangan manusia yang kemudian kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya. Summa rokaba suratahu, kemudian disusunlah, ya. Allah menyusun bentuk manusia itu fi ahsani takwim, dari tanah lengket, kering, jelek itu, ya. Kemudian disusun bentuknya oleh Allah dalam bentuk yang terbaik, ya. Dalam bentuk yang terbaik. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Imam Al-Ghazali memilih kata manusia dengan kata insan. Kan dalam bahasa Arab itu manusia, dalam Al-Quran lah terutama, ya, manusia itu bisa dengan menggunakan, kadang Allah menggunakan kata insan, kadang menggunakan kata al-bashar, kadang juga menggunakan kata anas. Anas itu artinya manusia, insan artinya manusia, al-bashar artinya manusia juga. Terus kenapa menggunakan kata insan? Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa ketika Allah menggunakan kata insan untuk manusia, dalam konteks kemanusiaannya itu adalah kemanusiaan secara spiritual, secara psikologis. Nah, manusia, Pak, secara spiritual dan psikologis itu akan nyaman, damai apabila dia sudah selesai dengan dirinya. Ia tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tetapi manusia akan merugi ketika hawa nafsunya itu tidak bisa dikalahkan. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka di dalam surat Al-Asr misalnya, innal insana, pakai kata insan kan, sungguhnya manusia lafi khusr, dalam keadaan merugi. Rugi di sini bukan semata rugi secara materi, tapi kerugian kemanusiaan. Ya, hakikat kemanusiaan itu sendiri, gitu. Maka kemudian Allah katakan selanjutnya dengan apa? Supaya tidak rugi harus diisi dengan iman, ya kan? Dengan iman. Kemudian dengan amal saleh. Kemudian saling mengingatkan dalam kebenaran, ya. Dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu, Pak. Karena ketika orang banyak amal solehnya itu pasti banyak kurangnya. Betul. Ketua RT itu kelihatan kurangnya. Kenapa? Karena banyak amal solehnya. Daripada orang yang nggak ngapa-ngapain itu. Ya, kurangnya nggak ada, tapi amal solehnya juga nggak kelihatan gitu. Gitu ya. Nah, cuma memang harus apa? Ya, mau diingatkan, kan fungsinya di situ. Wa tamma i'tidalin, dan fi ahsani taqwim wa tam i'tidalin, dan dalam kesempurnaan yang sederhana. Nah, jadi begitulah manusia, ya. Awalnya dari tanah yang lengket dan kering, yang kita injek-injek gitu, Pak, ya. Ya, tanah itu kalau kita kena tanah juga kayaknya risih itu, padahal kita berasal dari tanah, gitu. Summa ghadau fi awali nusuihi bilabanin. Kemudian kata Imam Ghazali, ketika kita berada di perut ibu kita itu kan kita makannya apa, Pak? Yaitu kata beliau, pada awal pertumbuhannya manusia mencukupkan dirinya dengan mengkonsumsi bilabanin, susu,
Susu itu apa? Istofahu min baini farsin wa damin, air yang dibersihkan antara kotoran dan darah. Kemudian sa'igon kalma izhalal, ya, dan airnya menjadi bersih seperti air pancuran. Itu awal pertumbuhan kita. Kita makan atau mengkonsumsi, ya, baik ketika dalam kandungan maupun baru lahir itu dengan apa? Minum susu. Suma'amau bima atahu min tayyibati rizqi. Kemudian Allah menjaganya dengan mendatangkannya min tayyibati rizqi, dari rizki yang baik. Rizki yang baik. Anda wa'id du'afi wal inhilal, supaya terhindar dari kelemahan dan kehancuran. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, rizki yang baik inilah yang akan menghindarkan diri kita dari kelemahan dan kehancuran. Yang kalau kita lihat pada hari ini, banyak orang diantara kita berebut rizki, nah, yang kadang-kadang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Summa qayyada syahwatahu al-mu'adiyah, kemudian dibatasinya syahwatnya yang berlebihan itu, anisatwah wasyah, supaya terhindar dari apa? Dari pelanggaran dan hal-hal yang tidak baik, ya. Karena ternyata syahwat manusia itu fitrahnya memang pengennya melanggar, Pak. Nah, ini yang harus kita apa? Kita lawan, kan? Jadi melawan diri sendiri, menundukkan diri sendiri, menundukkan keinginan sendiri. Dan pelanggaran itu baik yang sifatnya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bapak suka lihat orang naik motor, lampunya merah, maju, suka lihat, jangan Bapak sendiri yang melakukannya. Iya kan? Ini hal yang terlihat, kan, Pak? Nggak sembunyi-sembunyi ini. Kenapa? Itulah syahwat kita, pengen buru-buru misalnya, ya. Makanya watawasau bis sobri itu penting, ya. Iya. Karena apa? Yaitu syahwat al-mu'adiyah, kata Al-Ghazali, yang seringkali melawan, berlebihan gitu, ya, yang kemudian menimbulkan pelanggaran, ya. Padahal awalnya kita itu dibentuk oleh Allah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan kesederhanaan yang sempurna. Kemudian kita juga mengkonsumsi susu yang bersih gitu. Tapi kemudian kadang-kadang syahwat kita itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Wa qahharaha bima aftaradahu alaihi min talabil quti al halal, dan syahwat itu dipaksa, ya, harus kita paksa agar apa? Kita mencari kekuatan yang halal saja. Jadi kalau tidak dipaksa, Pak, maka syahwat kita itu ya pengennya yang jelek-jelek aja gitu. Iya. Pengennya menguntungkan kita saja. Orang mau bodoh amat.
Orang terserah aja, yang penting kita selamat, anak kita selamat, keluarga kita selamat, yang lain terserah. Nah ini kata Al-Ghazali, yang seperti ini ya harus dipaksa, syahwat itu harus dipaksa ya. Kemudian waharau bi kasriha, dan harus dihancurkan ya. Ketika dia menginginkan hal-hal yang buruk, harus kita lawan, kita hancurkan ya. Kenapa? Karena di dalam syahwat itu jundis syaiton al-munsamir lil idlal, ada sekutu-sekutu tentara setan yang mengajak pada kesesatan. Dan setan itu walaqad kana yajri midni adam majrad damisya, setan itu dia lewat pada aliran darah manusia, aliran darah manusia. Maka oleh karena itu ya, bagaimana kita menyempitkan gerak-gerak setan dalam diri kita itu, yang dia memang sebegitu dekat gitu. Makanya kenapa kita beribadah? Supaya kita itu dekatnya dengan Allah. Jadi kalau kita itu jarang ibadah, jarang zikrullah, jarang mengingat Allah, maka kita itu jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, ya dekatnya dengan setan ya. Maka disinilah pentingnya kita refleksi, kita ibadah, kita melaksanakan zikir gitu. Fadayyaqa alaihi izzatul halal ya, al-majr wal majal. Maka kemudian disempitkanlah gerak setan itu dengan cara apa? Izzatul halal, dengan cara memuliakan yang halal ya. Jadi kalau kita memuliakan yang halal, ternyata gerak setan itu juga sempit, Pak ya. Maka oleh karena itu yang halal ini ya harus kita prioritaskan sebagai jalan kehidupan kita gitu, yang berlaku terus menerus. Izkana la yubzirikuhu ila a'maqil uruq illa syahwata al-ma'ila ilal ghalabah wal istirsal. Karena jika tidak diceraikan itu sampai ke urat-urat terdalam, maka syahwat itu akan selalu condong pada kekerasan dan keterlepasan. Jadi dia selalu lepas dan keras ya. Jadi oleh karena itu harus diceraikan ya, harus diceraikan. Fabaqiya lima zamat bizamamil halal, maka yang tersisa itu adalah ikatan-ikatan dengan ikatan yang halal. Karena kalau tidak, maka khaiban khasiran, dia akan kecewa, akan merugi. Malahu min nasir walawal, sampai kemudian ia tidak lagi memiliki penolong dan wali ya, sebagai penguasa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk mengikat agar kita berada dalam fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau fitrah kemanusiaan kita, fitrah kebersihan kita, maka tidak ada lain
adalah dengan cara mengikatkan diri kepada yang halal. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu kehalalan ini dua ya, jenisnya halal, cara memperolehnya halal. Ada orang yang dia bisa menghindarkan diri dari jenis yang haram, tapi sulit menghindarkan diri dari cara memperoleh yang haram. Banyak orang Islam gak makan babi, banyak ya, banyak orang Islam gak minum khamr, banyak. Tapi banyak juga orang Islam yang hobi dari uang yang tidak jelas ya. Kalau tidak jelas itu masih mending, Pak, ini uang haram. Kalau tidak jelas itu kan mutasyabihat ya. Walaupun itu juga gak jelas, itu gak bagus juga gitu, mutasyabihat. Ini yang jelas-jelas haram, hasil nipu, hasil korupsi, hasil macam-macam. Dan ini adalah merupakan bagian-bagian dari penyakit negeri kita ini ya, yang entah kapan sembuhnya gitu ya. Kita bukannya pesimis, Pak, tetapi fakta-fakta ini ternyata agak sulit gitu. Kita sudah ada KPK dengan berbagai macam perangkatnya. Ternyata ya kemarin pimpinan-pimpinan KPK-nya banyak yang terlibat kasus korupsi juga. Ini kan kita akhirnya juga merenung. Hakim banyak yang terlibat. Nah, kalau penegak-penegak hukum itu sudah saling terlibat, bahkan di Solok Selatan kemarin ya, saling tembak, polisi tembak polisi, bukan saling tembak ya, ditembak ya. Itu kan juga dalam konteks berarti jelas-jelas gitu ya, bukan yang halal. Nah, ini pengantar beliau. Wassalatu ala Muhammadin al-hadi minad dhalal. Salawat semoga tetap atas Nabi Muhammad yang senantiasa memberikan petunjuk dari kesesatan. Wa ala alihi khairi al, dan kepada keluarganya sebaik-baik keluarga. Wassalam taslima katsira, dan mudah-mudahan juga mendapatkan keselamatan yang sempurna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini pengantar beliau ya, bahwa ternyata manusia itu memang hidupnya berjuang dengan apa? Dengan bagaimana supaya dia bisa menjadikan yang halal itu menjadi bagian yang prioritas di dalam kehidupannya. Dan disinilah maka kemudian manusia bisa akan menyelamatkan dirinya. Amma ba'du faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, thalabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam ya. Jadi memang hadis ini ditahqiq ya, isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif gitu. Tetapi memiliki pengertian makna yang dalam buat kita, bahwa hidup ini ya harus mencari yang halal ya. Apalagi ini bersesuaian dengan perintah Allah supaya kita hanya memakan makanan yang halal gitu. Rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Wa hadhihi li faridati min baini sa'iril faraid, dan ini adalah merupakan keparduan dari seluruh keparduan. Yang keparduan ini, nah ini kata Imam Ghazali, aqsaha 'alal uquli fahman. Jadi ternyata Pak, akal itu sulit menerima keparduan kewajiban mencari yang halal. Akal itu pengennya apa? Yang penting ada deh. Yang penting banyak. Yang penting kumpul hartanya. Itu akal kita ternyata. Jadi kalau kita hanya menyandarkan kepada akal, sulit. Karena akal ternyata sulit menerima untuk kita itu mencari yang halal. Karena akalnya sulit menerima, wa asqaluha 'alal jawarihi fi'lan, dan kewajiban mencari yang halal itu paling berat untuk dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita ini Pak, pengennya kalau ada yang instan, yang gampang, ya sudah yang itu aja gitu. Nggak usah yang susah-susah. Ngapain sih misalnya jualan mengharapkan laba serupiah demi rupiah gitu. Nggak usah lah, kita tipu aja tuh orang gitu kan, dikurangi takarannya, dikurangi timbangannya. Itu anggota badan kita nggak capek kalau begitu Pak. Tapi giliran wah, ini harus 1 kilo persisi misalnya. Nah, itu ternyata akal kita juga berat, anggota badan kita juga berat ya. Jadi kalau hari ini misalnya orang mengatakan alah udahlah nggak usah ributin halal haram, itu memang dari dulu sudah seperti itu Pak, bukan cuma hari ini. Ini kan zamannya Imam Ghazali, belum ada kecanggihan teknologi dan informasi. Itu mindset orang sudah seperti itu. Walidzalika inda rasabil kulliyati ilman wa amalan. Oleh karena itu maka kemudian terbenam secara keseluruhan, baik secara pengetahuan maupun secara praktek gitu loh. Kenapa? Karena pengetahuan, akalnya sulit menerima yang halal, prakteknya juga berat menegakkan yang halal. Karena kalau yang halal itu datangnya sedikit-sedikit. Bapak kalau jadi PNS cari dari yang halal, ganti mobilnya lama. Ya, rumahnya susah untuk naik-naik lebih tinggi, lebih keren, lebih hebat, lama. Mungkin sampai pensiun ya pas-pasan aja gitu. Itu Pak. Jadi mindset orang untuk menjaga yang halal itu bukan cuma hari ini. Dari zaman Imam Ghazali sudah dituliskan seperti itu. Bahkan nanti akan sangat bombastis beliau menggambar wasara hubudu al ilmihi sababan lindiras amali, dan kekaburan pengetahuan ini menyebabkan tenggelamnya amal itu, yakni amal untuk melakukan yang halal. Sampai-sampai izzonnal juhal. Nah ini sampai-sampai orang-orang mengira, ini kata Al-Ghazali, orang yang bodoh ini, annal halala mafqud, yang halal itu udah nggak ada lagi, tuh kan ya, orang sekarang juga kan begitu ngomongnya. Ya orang sekarang cari yang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tuh orang sekarang Pak ngomongnya begitu. Zaman Imam Ghazali juga sudah ada orang ngomong begini. Tapi kata beliau, ini orang bodoh. Yang haram aja susah. Ya memang maling susah Pak ya. Maling susah, korupsi juga susah. Itu kan harus ada strategi-strateginya. Nah, yang halal juga harus ada strategi. Artinya kan harusnya, ini kenapa Imam Ghazali mengatakan bodoh?
harusnya kan orang berpikir kayak gini, untuk yang haram saja kita perlu strategi yang begitu rapi, apalagi yang halal. Kan harusnya begitu ya, apalagi yang halal. Kita berarti membutuhkan strategi yang lebih rapi lagi, kan gitu. Jangan dibalik gitu. Maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini bagian dari juhal, orang yang sangat-sangat bodoh. Bukan cuma, jadi bedanya jahil dengan juhal itu ya. Nah, jadi bahkan wa anna sabila dunal wusul ilahi masdud. Ini orang bodoh tuh zaman dulu juga mengatakan begini nih, Pak. Ini kan kita tahun 1400 ya. Imam Ghazali tahun 500. Nah, jadi sudah berapa ratus tahun yang lalu gitu kan. Jalan menuju kepada kehalalan itu masdud, tertutup katanya. Udah nggak ada jalan lagi. Kalau mau cari yang halal kita nggak akan dapat. Itu pikiran orang zaman dulu pun kayak begitu. Jadi artinya apa? Ya mindset sepertinya harus kita lawan, bahwa yang halal itu masih banyak, yang halal itu terbuka lebar. Yang penting kita mau dan berazam untuk mencarinya dan mendapatkannya. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Jangan dibalik-balik. Karena kalau kita dibalik, maka wa annahu lam yabqa minat thayyibat illal malfurat. Sehingga akhirnya kata Imam Ghazali, orang yang berpikiran begini nggak ada lagi yang baik kecuali rumput yang di al-furat ya. Kemudian wal hasisan nabita fil mawat, dan kecuali air al-furat ya, dan rumput-rumput yang tumbuh di tanah yang tidak dikuasai. Jadi kata mereka, wah udah nggak ada lagi yang halal nih kecuali cuma air sama rumput aja. Itu pun rumput tanah yang belum dikuasai. Jadi di zaman dulu itu kan tidak semua tanah itu dikuasai, Pak ya. Ada yang ada dalam penguasaan ya, itu berarti tanah yang sudah ada pemiliknya ya. Tapi ada juga tanah yang memang masih belantara gitu, yang itu berarti bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan hukumnya halal secara fikih. Ini sampai-sampai seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, wa ma'adahu faqad akhbasatul aidil andiyah, dan selain itu maka mereka menganggap sudah dirusak oleh tangan-tangan pelanggar, wa afsadatul muamalat al-fasidah, dan sudah dirusak oleh muamalah yang rusak. Nah, jadi oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka apa yang harus dilakukan? Ya, kita jangan mengikuti mindset yang seperti itu gitu. Ya. Karena kalau kita mengikuti mindset seperti itu, di zaman dulu pun orang sudah ada yang memiliki mindset seperti itu. Wa ista'adzarat al-qana'ah bil hasis minan nabati lam yabqa wal istisa' fil muharramat. Nah, karena kalau sudah tidak ada lagi, ini pikiran orang bodoh tadi, Pak ya. Kalau kita tidak menerima dengan rumput yang tumbuh tadi, kalau minta yang lain-lain gitu, maka kita akan luas-luasan fil muharramat dengan keharaman. Warafadu hadzal qatba minad dini aslan, maka dengan demikian sesungguhnya dia sudah melemparkan nilai yang sangat penting yang merupakan dasar dari agama. Jadi dasar agama itu adalah memelihara yang halal. Ketika yang halal ini kemudian kita abaikan, tidak lagi kita perhatikan, ya, maka
kita sudah melemparkan hal yang penting, hal yang pokok dalam beragama, ya. Hal yang pokok, hal yang penting dalam beragama. Walam yadroku bainal amwali farqan wa faslan. Walam yudriku bainal amwali farqan wa faslan. Dan kemudian tidak ditemukan lagi tuh, ya, perbedaan-perbedaan dan pemisahan-pemisahan harta. Maka kata Imam Ghazali, hayhata, nggak begitulah katanya. Masa orang kok punya pikiran sudah sekarang ini sudah nggak ada yang halal lagi. Maka kalau kita mau yang halal ya cuma makan rumput aja itu katanya, yang ada di tanah di luar penguasaan orang itu. Nah, hayhata, jangan begitulah. Tidak seperti itu, kata Imam Ghazali. Itu keliru. Fal halalu bayyinun, karena yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang subhat, yang tidak jelas, yang remang-remang. Uang dari hasil jual beli yang bersih halal apa haram, Pak? Hah? Halal. Uang hasil nipu halal apa haram? Haram. Terima uang pilkada ini bagian dari, ya, apa, remang-remang gitu. Maka kalau Muhammadiyah kemarin sudah ngeluarin fatwa tuh, politik uang itu haram, ya. Jadi tidak boleh menerima. Kalau dulu kan terima uangnya, pilih sesuai hati nurani, gitu ya. Nah, ternyata Muhammadiyah kemarin memberikan fatwa, pokoknya menerima uang pilkada atau pemilu apapun itu hukumnya haram. Yang memberi haram, yang menerima juga haram, ya. Nah, ini kan harus disosialisasikan seperti ini, karena kalau tidak maka perilaku membeli suara ini menjadi suatu yang terus menerus gitu, ya. Sesuatu yang apa namanya, yang dilegalkan. Maka mempromosikan keharaman menerima uang sogokan, pilkada, pilgub, pileg, apalagi pilpres, itu ya harus harus disosialisasikan. Nah, wala tazalu hadhi salasah muqtarinat, dan tiga hal ini, yakni halal, haram, subhat, itu senantiasa terus menerus bersamaan, kaifama, ya, dalam kondisi apapun. Bahkan kadang-kadang taqallabat al-halat, kadang-kadang saling bertukar posisi, bertukar kondisi. Jadi oleh karena itu maka poinnya ya, kita harus melihat secara jernih gitu, ini halal apa haram, ya. Ketika itu milik orang lain berarti haram, ketika itu milik kita berarti halal, kan gitu. Nah, wah kalau begini nggak ada temennya Ustadz, nggak ada rombongannya, nggak ada apa namanya pasukannya, ini pasukannya semua misalnya tidak mempedulikan yang halal dan yang haram, yaitu kemauan kita, keinginan kita untuk berjihad, kan gitu ya. Jadi ternyata ya kan tadi, kalau mencari yang halal itu merupakan satu kefarduan, yang kefarduan ini
sulit diterima akal, kata Al-Ghazali, dan sangat berat dijalankan oleh anggota tubuh kita, maka di situ kan berarti ada jihad, ya Pak ya. Ada jihad untuk apa? Untuk senantiasa mempertahankan yang halal tersebut. Wala makarat sadi bid'atun amma fid din dururuha wastatara fil khalqi syararuha. Maka kemudian ketika tadi ya, yang tiga hal tadi, halal, haram, subhat, itu menjadi satu bid'ah yang umum dalam agama, yang nanti akan merusak dan juga dalam makhluk yang akan menjadi buruk karenanya. Wajibah, maka wajib, apa itu? Kasful ghita, membuka tutup ya al-halat, anfasadiha, dari kerusakan-kerusakan tersebut, bil irsyadi ila madrakil farqi bainal harami was subhat, dengan cara memberikan petunjuk supaya bisa membedakan antara yang halal, yang haram, dan yang subhat, ala wajhi tahqiq wal bayan, ya, dengan penjelasan yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Jadi dalam konteks inilah maka kitab halal wal haram ini dikupas oleh Imam Ghazali supaya apa? Supaya tadi kasful ghita, membuka tutup dari kerusakan, anfasad, supaya orang bisa mengetahui secara jelas dan pasti mana itu yang halal, mana itu yang haram, dan mana itu yang subhat. Kadang-kadang misalnya tim sukses datang ke Ustadz Amin, Pak Ustadz, ini uang, ini bukan uang sogokan, ini sedekah. Tapi tim sukses yang ngasih, tapi namanya sedekah, dibilang. Apa itu Pak? Dibilang sedekah dari tim sukses, dibilang sogok, dia bilangnya sedekah. Ini kan yang begini jadi tidak jelas gitu ya. Maka oleh karena itu harus dijelaskan supaya apa? Supaya terungkap itu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga akhirnya apa? Wala yukhrijuhu tadyiq an hizil imkan, dan dengan demikian maka tidak ada penyempitan untuk memungkinkan ya, membeda-bedakan antara halal, haram, dan subhat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini baru pengantar, prolog ya. Nanti ada 7 bab tentang halal dan haram ini. Nah, jadi kalau kita bahasnya secara sepintas, 7 bab itu 7 bulan. Kalau sepintas, kalau lebih detail, 1 bab itu mungkin bisa berbulan-bulan gitu. Ya, kita sedang sajalah, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat ya. Jadi ada bab pertama itu fadilah mencari yang halal dan mencela yang haram ya, serta derajat halal dan haram. Kemudian nanti bab kedua ada derajat subhat ya, dan perkembangannya, serta membedakan subhat itu dari yang halal dan haram. Bab 3 fil bahs wa su'al wal hujum wal ihmal wa mazal fil halal wal haram ya, membahas tentang pertanyaan, penuh perhatian, bahkan pengabaian terhadap halal dan haram. Bab 4 fi kaifiyati khurujit taib anil mazalimil maliyah, cara bertaubatnya orang yang
keluar dari kezoliman harta. Ya, gimana tuh cara taubatnya? Misalnya udah tua gitu ya, bukan udah tua deh, karena yang tua belum tentu taubat juga ya. Sudah sadar gitu ya, sadarnya entah muda entah tua kan gitu. Waduh, ternyata uang yang ada ini dari yang haram semua ini banyakannya. Bagaimana cara taubatnya? Itu dibahas. Kemudian fidrorati salatin wa silatu wa silatin wa yahilu min wa ma yaharim. Dan bagaimana berhubungan dengan para penguasa, hubungannya dengan para penguasa itu. Kemudian yang halal dan yang haramnya seperti apa. Kemudian bab yang keenam itu fiduhuli ala salatin wa mukhalatu, masuk ke pemerintahan dan bergaul dengan mereka. Bagaimana caranya ya, tapi jangan juga misalnya kita menyatakan saya tidak akan pernah masuk pemerintahan, terus akhirnya masuk pemerintahan. Nah, itu yang begitu gak konsisten. Kemudian yang bab terakhir adalah tentang masalah-masalah yang bermacam-macam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah suruk ya. Karena sudah suruk ya, kita akhiri saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada Pak? Komentar, pertanyaan atau apalah. Kalau nggak ada ditutup ini. Gimana Pak Edi? Silakan. Cukup. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya, Waalaikumsalam. Memang betul Pak. Survei-survei menunjukkan Finlandia misalnya ya. Dari negara-negara yang katakanlah menurut kita ya bukan Muslim gitu. Bahkan negara-negara Muslim itu di ranking ke tingkat clean kebersihan secara harta itu rata-rata ya nomornya nomor tinggi gitu. Paling yang negara Muslim yang masuk 10 besar itu apa ya kemarin, saya lupa juga itu. Jadi banyakkan itu negara-negara non Muslim. Tapi memang kita juga belum tahu sih ininya ya, metodenya apanya, karena ini kan mereka yang buat. Kan penelitian itu ya, tapi saya yakin sih
namanya penelitian bersifat internasional, mereka mau terbuka kan. Artinya sesuatu yang ilmiah itu kan gini Pak, prinsipnya siapapun yang melakukan pasti hasilnya sama gitu. Itu ilmiah. Jadi misalnya dengan metode seperti ini, kemudian yang melakukannya siapapun, yang penting metodenya sama, maka hasilnya akan sama. Kalau hasilnya beda-beda itu tidak ilmiah namanya gitu. Nah terus kenapa seperti ini? Dunia muslim yang secara ajaran begitu kokoh ya, menekankan supaya kehalalan dan menghindarkan diri, jangankan yang haram, yang subhat pun kita diperintahkan menghindarkan diri. Tapi kenyataannya kenapa kemudian umat Islam justru secara perankingan adanya di bawah, dan itu benar, itu benar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau saya sih melihatnya gini ya, kalau dari pertanyaannya itu memang kualitas muslim hari ini itu sangat rendah. Kita bisa buktikan juga dari beberapa survei Pak. Surveinya apa? Misalnya tentang sholat dan baca Quran ya. Umat Islam Indonesia Pak, itu melalui survei ternyata yang bisa baca Quran itu hanya 30%. 70% nggak bisa baca Quran. Itu kan berarti secara kualitas kita itu sangat rendah. Kemudian yang sholat Pak, itu survei tahun 2022 atau 2019 saya lupa itu. Yang terbaru lagi saya belum dapat. Yang melaksanakan sholat itu Pak, kayak Bapak ini, itu cuma 34%. Itu sholat, bukan kayak Bapak, bukan. Yang sholat aja, misalnya termasuk mereka yang sholatnya cuma ada Idul Fitri, itu 34%. Nah kalau yang 5 waktu tapi masih jarang-jarang, masih bolong-bolong gitu, itu di bawahnya lagi. Nah yang 5 waktu persis, kalau nggak salah 10%-an Pak, berarti 90% umat Islam itu nggak sholat 5 waktu. Masih banyak yang bolong-bolong. Nah kalau kayak Bapak ke masjid ini Pak, sholatnya di masjid, apalagi subuh gitu, itu ternyata di bawah 5%. Ini juga kan berarti sebenarnya harusnya menjadi introspeksi kita kepada siapa? Anak cucu kita Pak. Jangan-jangan yang disurvei salah satunya adalah anak cucu kita juga gitu kan. Kita aja udah bagus nih, udah ke masjid, udah tiap hari sholat, bahkan banyakkan jamaah daripada tidaknya. Tapi anak cucu kita kan belum tentu. Kalau anak cucunya pada jamaah kan harusnya masjidnya rame kan. nggak para lansia semua isinya kan gitu ya. Nah, jadi ini juga introspeksi buat kita. Maka ya tadi Pak, kualitas berarti ya, kualitas keislaman kita juga ya memang harus terus didorong untuk lebih maju. Nah tentu ini peran keluarga muslim yang paling besar gitu, peran kita semua, bukan hanya peran tokoh agama, karena peran tokoh agama itu ya bisa menjangkaunya hanya berapa persen, tapi peran bapak ibu, kakek nenek, terutama bapak ibu lah ya, itu yang paling penting saya kira. Gimana supaya akidah keluarga kita selamat, sholatnya juga dipastikan tiap hari, baca Qur'annya bisa gitu. Nah kita kadang-kadang kan santai aja, anak nggak bisa baca Quran gitu, tapi giliran anak nggak bisa fisika, kimia, biologi, matematika, repotnya minta ampun Pak. Kita lesin, itu les anak itu Pak, les anak itu belum belajar aja udah bayar apa belum coba? Udah belum?
Udah daftar nih, bayar Pak. Ini Pak kalau mau paketnya sekian, paket 10 juta, 17 juta, 7 juta, kita bayar dulu 3 juta. Anak kita duduk aja belum Pak, giliran baca Quran Pak. Baca Quran tuh daftar kita gratis ya. Kadang-kadang lupa, udah tanggal 35 belum bayar ya. Gurunya bingung, mau nagih kagak enak, nggak nagih butuh, apalagi mau puasa, mau lebaran itu. Disinilah saya kira kita perlu memberikan kesadaran dalam diri kita dan juga yang lain. Saya kira betul Pak. Jadi ya kalau jawaban saya seperti itu, mari kita tingkatkan kualitas keislaman kita gitu, supaya kita menjadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama kita tidak bisa meningkatkan kualitas keislaman kita, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kejayaan. Karena kejayaan umat Islam dulu ketika abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 katakanlah begitu, itu sekitar lebih kurang 6 sampai 7 abad umat Islam memimpin dunia, itu adalah karena mereka komitmen dengan ajaran Islam gitu. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini juga renungan buat kita semua. Cukup Pak? Baik, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Pak ya, petunjuk dan hidayah, sehingga kita husnul khotimah. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrun minallah fatsun qarib wa basyiril mu'minin, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.